群人到底想干什么？ Halo, selamat datang kembali di channel kami. Apa kabarnya nih? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Wuxida Xinshan. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita bahas alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Song Xiang sedang memanjat tebing dan disemangati oleh dua saudaranya bernama Tidan dan Erki. Tiba-tiba dari atas tebing ada seseorang anak laki-laki terjatuh dan menimpa Song Xiang. Tidan dan Erki kaget, langsung menghampiri mereka berdua. Ternyata Song Xiang dan anak laki-laki itu masih selamat dan masih hidup. 之前的地路了，加油，千万小心！冲三，你没事吧？可是从比你还高的地方掉。 Anak laki-laki itu tiba-tiba merasakan sakit perut. Tanpa sengaja ia mengeluarkan gas beracun tepat di wajah Song Xiang. Song Xiang pun marah. Ia mengeluarkan pedang dan menodong pedang tepat di wajah laki-laki tersebut, sekaligus menanyakan asal-usul laki-laki itu. 混蛋，竟敢凶我！你是谁？我叫石江，在这主持希望是来访曲光小学1年级一班3好学生。 Song Xiang bertanya kepada Xin Jiang, kenapa dirimu bisa jatuh dari atas sana, padahal belum pernah ada orang yang berhasil memanjat tebing Tongtian. Di sini Xin Jiang menceritakan kejadiannya, dimulai 2 hari yang lalu. Xin Jiang konsultasi ke dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Penyakit itu bernama sindrom penuaan dini. Dokternya berkata, di umur yang masih 7 tahun sudah terlihat seperti orang dewasa. Di saat umur 30 tahun terlihat seperti kakek-kakek umur 90 tahun. Akan tetapi, kabar baiknya Xin Jiang memiliki IQ yang sangat tinggi yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Tapi sayangnya penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Jalan satu-satunya menikmati sisa hidupnya semaksimal mungkin. 患了一种变异性的，简称只有7岁，但看上去以正常人类3倍的速度进行。到30岁的时候，身体检测中发现您的脑容量和反应3倍，远远超过了普通人的标准。到底要怎么治？ 您尽情享受剩下的人。 Xin Jiang kembali ke sekolah lagi yang masih kelas 1 SD. Di sini Xin Jiang masuk ke kelas dan menyapa Ling Na, memberitahu kalau ia sudah aktif ke sekolah lagi dan bisa mengikuti wajib belajar 9 tahun seperti murid umur 7 tahun pada umumnya. Bukannya senang, Ling Na merasa malu berteman dengan Xin Jiang. Teman-temannya akan memperlakukan Ling Na seperti anak aneh. Bahkan tidak ada teman yang mau bersahabat dengan Ling Na. Xin Jiang memberitahu kalau dirinya akan menjadi kakak-kakek di umur 30 tahun. Mendengar hal itu, Ling Na merasa bersalah dan langsung meminta maaf kepada Xin Jiang. 嘿，林娜，好久不见啊！我来上学了。儒教育，没人敢不让我上学的。我可是如假包换的7岁儿童，我是不是特别的开心？ 你又要害得我妹会把我当成怪小孩。我跟你说个有趣的事啊，今天我去就会变成90岁的老头，因为我是你外公呢。经理，对不起。 Tiba-tiba muncul para penjahat dan memukul Xin Jiang. Bos dari para penjahat itu bernama Ying Li. Mereka sedang mencari reinkarnasi Guang Ling di anak umur 7 tahun. Xin Jiang berpura-pura mengaku bahwa dirinya reinkarnasi dari Dewa Guang Ling untuk menyelamatkan Ling Na. Ketika ia berusaha menyelamatkan Ling Na, Xin Jiang menarik celana Ying Li. Ia langsung memukul Xin Jiang dengan tongkatnya. Tanpa ia sadar, Xin Jiang mengeluarkan energi supernya lewat kentut. Ternyata Xin Jiang adalah reinkarnasi dari Dewa Guang Ling. 你们要找到广陵之幽，别看我外表。放开你好！又是怎么回事？广陵之幽是？我去！ Tiba-tiba Xin Jiang kebingungan akan fisik yang berubah menjadi kakak-kakek yang umur 90 tahun. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Gong Sumu. Ia berkata bahwa reinkarnasi Dewa Guang Ling usianya tidak akan lama lagi. Gong Sumu lalu memberikan setengah jiwa kehidupannya kepada reinkarnasi Dewa Guang Ling. 别着急嘛，我知道一定护你平安。
Tak selang waktu yang lama, anak buah dari Ying Li berhasil menemukan Xin Jiang. Tiba-tiba Xin Jiang memberikan Ling Na ke Gong Sumo untuk membawa pergi ke tempat yang aman, sedangkan Xin Jiang akan bertarung melawan para penjahat. Gong Sumo lalu membuka sebuah portal mengajak Xin Jiang masuk ke portal bersama, dengan alasan fisik Xin Jiang masih lemah untuk melawan para penjahat itu karena masih di bawah ranah surgawi. Ketika mereka mau masuk ke portal, mereka terpisah oleh tongkat yang dilemparkan oleh Ying Li, yang pada akhirnya Xin Jiang masuk ke portal itu. 你保护他，带他走。走啊！之后不许离开我公孙墓半步。肉身在这个境之下是根本无天尊境上，岂能自由往返？过令箭！ Ibunya Zhongxiang datang menyuruh pulang untuk makan siang sekaligus mengajak Xin Jiang mengganti pakaiannya dan makan siang bersama di rumah. Xin Jiang bertanya kepada ibunya tentang Gong Sumo. Sontak Tidan dan RG kaget apa yang diucapkan oleh Xin Jiang dan memberitahu bahwa Gong Sumo adalah master peri yang disegani di desa itu. Ibunya lalu memberitahu bahwa Master Peri tinggal di kota peri yang jauhnya ribuan mil dari desa ini dan sangat mustahil orang biasa bisa bertemu dengannya. Dengan ujian kultivasi tahunan, ia mencari orang berbakat. Apabila orang tersebut bisa melewati setiap ujian peri, akan mendapatkan kesempatan bertemu dengan Master Peri. Ujian peri yang diberikan adalah memanjat tebing Tongtian. Jika berhasil mendaki tebing Tongtian, ada peri yang akan menjemput. Tempat tebing Tongtian, tempat di mana Xin Jiang jatuh menimpa Zhongxiang. Terlihat Zhongxiang tengah berjuang memanjat tebing Tongtian dan disemangati 3 orang, Tidan, Erki, dan ibunya. Sedangkan Xin Jiang lagi berpikir gimana caranya bisa sampai di atas tebing Tongtian tanpa harus memanjat tebing itu dan bisa bertemu dengan Gong Sumo. Lalu Zhongxiang turun dari tebing dan Xin Jiang meminta tolong kepada Zhongxiang untuk membawanya ke atas tebing Tongtian agar bisa ketemu Gong Sumo untuk menyelamatkan temannya bernama Ling Na. Zhongxiang sempat menolak untuk membawanya Xin Jiang ke atas tebing. Sang ibu membujuk Zhongxiang untuk membantunya. Zhongxiang pun mau membantu, tapi dengan satu syarat, mengambil pedang yang saya tancapkan di tebing itu dan diberi waktu selama 3 hari. Jika berhasil, Zhongxiang akan membawa Xin Jiang ke atas tebing. Xin Jiang langsung mencoba memanjat tebing itu, tapi ia mengalami kesulitan saat memanjat tebing. Ia pun istirahat dan makan sup. Ia berkata dirinya tidak bisa memanjat tebing. Zhongxiang pun tersenyum tipis. 比肩应于攀登，最终强大，所以 Xin Jiang tiba-tiba memiliki cara menuju ke atas tebing tanpa harus memanjat dengan bantuan kerjasama Tidan dan Erki. Di keesokan harinya, Xin Jiang berhasil mengambil pedang itu tanpa mengalami kesulitan dengan menggunakan balon udara. Di sini Zhongxiang sangat marah kepada Xin Jiang karena Xin Jiang duduk di atas kuburan orang-orang yang berjuang memanjat tebing Tongtian. Ia juga mengatakan kalau ada di desa tersebut untuk mencapai puncak tebing Tongtian harus memiliki tekad yang kuat dan fisik yang kuat, bukan menggunakan balon udara yang memiliki resiko tinggi. Di sini Xin Jiang menjelaskan bahwa balon udaranya memang belum sepenuhnya sempurna. Jika ingin membawa 4 orang harus disetel lagi. Ada Tidin memiliki kemampuan mengatur suhu api, dan ada Erki yang pintar mendesain balon udara, dan ada Zhongxiang yang memiliki fisik dan tekad yang kuat. Dengan kerjasama maka kita bisa menuju puncak tebing Tongtian. Akhirnya Zhongxiang setuju dan berangkat menuju puncak tebing Tongtian menggunakan balon udara. Ketika balon udara udah di atas awan, tiba-tiba bahan bakarnya habis. Mereka pun berinisiatif mendarat di pinggir tebing. Mereka berempat melanjutkan mendaki tebing dengan menggunakan alat baru yang sudah disiapkan, termasuk tali tambang, guna untuk saling jaga satu sama lain. Mereka berempat memanjat tebing itu. Di bagian depan ada Zhongxiang yang sedang menancapkan paku keamanan untuk mereka. Di tengah perjalanan, paku yang ia tancapkan copot. Zhongxiang yang hampir terjatuh bisa selamat berkat pedang yang ia tancapkan. Tak lama kemudian, Tidan terpeleset dan disusul Erki, membuat beban itu tertumpuk kepada Zhongxiang. Xin Jiang yang mencoba meraih batu itu untuk menahan mereka tak kunjung terpasang. Karena Zhongxiang yang tak ingin mengecewakan harapan orang desa, ia pun memotong tali tersebut dan dia berhasil naik dengan sebuah penyesalan.
做了什？ Sedangkan si Jiang dan teman-temannya terjatuh. Ia menggunakan parasut daruratnya, dan ia beserta teman-temannya selamat dan berhasil menaiki tebing Tongtian. Tapi mereka sangat benci sekali kepada Song Yan, karena mereka hampir terbunuh gara-gara dia. Tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Yuer. Ia berkata, kalian telah terlambat, bahwa burung peri Tebing sudah menjemput calon peserta, jadi mereka harus mengulang di tahun depan. Si Jiang memohon kepada Yuer untuk memberi tumpangan ke ujian peri. Film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di part 2 ya. Bye bye.